Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Marifah. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Di samping kanan saya ada Dinda Duratul Wahidin sebagai pemateri pertama, dan di samping kiri saya ada Sri Wahyuni Halimatus Sadia sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menerangkan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran SKI, prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran SKI. Untuk mempersingkat waktu akan kami mulai. Baik, langsung saja. Pengertian pembelajaran SKI. Pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswanya. Pengertian sejarah sendiri yaitu secara hakikat adalah aktivitas pentransferan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang berhubungan erat dengan peristiwa masa silam, baik itu peristiwa politik, sosial, maupun ekonomi, yang benar-benar terjadi pada suatu negara Islam dan dialami oleh masyarakat Islam. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi pembelajaran SKI. Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sendiri itu setidaknya ada 5 poin. Yang pertama yaitu peserta didik yang membaca sejarah adalah untuk menyerap unsur-unsur keutamaan daripadanya agar mereka dengan senang hati mengikuti tingkah laku para nabi dan orang-orang saleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam yang meyakininya dan merupakan sumber syariat yang besar. Dan yang ketiga yaitu studi sejarah dapat mengembangkan iman, mensucikan moral, membangkitkan patriotisme dan mendorong untuk berpegang pada kebenaran serta setia kepadanya. Yang keempat, pembelajaran sejarah akan memberikan contoh teladan yang sempurna kepada pembinaan tingkah laku manusia yang ideal dalam kehidupan pribadi dan sosial anak-anak dan mendorong mereka untuk mengikuti teladan yang baik dan bertingkah laku seperti Rasul. Dan yang poin terakhir yaitu untuk pendidikan akhlak selain mengetahui perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkup SKI. Selama ini sebagaimana tergambar dalam kurikulum SKI pada tahun 1994, SKI hanya dipahami sebagai SKI saja. Dalam kurikulum ini, SKI dipahami sebagai sejarah tentang agama Islam dan kebudayaan. Oleh karena itu, kurikulum ini tidak saja menampilkan sejarah kekuasaan atau sejarah raja-raja dalam Islam. Aktor sejarah yang diangkat tidak hanya nabi, sahabat, dan raja, tetapi dilengkapi oleh ulama, intelektual, dan filosof. Faktor-faktor sosial dimunculkan guna menyempurnakan pengetahuan peserta didik tentang sejarah kebudayaan Islam. Di ruang lingkup ini ada 3 madrasah, dibagi menjadi 3 madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Madrasah Ibtidaiyah sendiri yaitu yang pertama, sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif,
peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah meliputi yang pertama, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang ketiga, memahami peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, ruang lingkup mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah sendiri, yaitu meliputi yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah. Yang kedua, kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat. Yang ketiga, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan. Yang keempat yaitu karakteristik sejarah yang paling mendasar adalah yang pertama, sifat peristiwa. Sifat peristiwa sejarah menyangkut hakikat dan makna peristiwa serta keunikan peristiwa. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu hakikat dan makna peristiwa dan keunikan peristiwa. Hakikat dan makna peristiwa yang menjadi objek kajian ilmu sejarah hanya peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia secara langsung dan memiliki signifikasi atau arti atau makna penting serta besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia secara luas. Yang kedua, keunikan peristiwa. Selain hakikat dan makna peristiwa yang tadi yang pertama, studi sejarah juga ditunjukkan pada keunikan peristiwa. Keunikan itu mungkin menyangkut individu, institusi, situasi, bahkan mungkin juga ide. Yang kedua, perspektif waktu. Penelitian dan penulisan sejarah mengacu pada periodisasi atau pembabakan waktu. Peristiwa yang dikaji harus jelas ruang lingkup temporalnya. Yang terakhir yaitu sifat fakta. Penulisan sejarah harus berdasarkan fakta. Fakta sejarah adalah hasil seleksi atas sifat fakta atau kuat atau lemah. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran sejarah kebudayaan Islam akan diterangkan oleh pemateri yang terakhir. Oke, saya lanjutkan tentang prinsip pembelajaran sejarah. Dalam setiap bidang studi terdapat beberapa prinsip yang mesti diperhatikan dan diterapkan oleh setiap guru guna mengefektifkan proses pembelajaran di ruang kelas. Proses pembelajaran di ruang kelas salah satunya yaitu bidang studi yang di dalamnya terdapat prinsip tersebut, yakni sejarah kebudayaan Islam. Dalam mengupayakan mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang dimaksud antara lain yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesepian individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi dapat didekatkan dengan sebagai tenaga pendorong atau individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, ruang perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mengucap 4 keterampilan antara lain yaitu berorientasi kepada suatu masalah. Yang kedua, meninjau sepintas isi masalah. Yang ketiga, memaksakan diri pada aspek-aspek yang relevan. Yang terakhir, mengabaikan stimulasi yang tidak relevan. Prinsip transfer. Transfer yaitu suatu proses yang dimana suatu yang dipelajari dalam mempengaruhi proses menjadi suatu yang baru. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi merupakan sebuah prinsip penting dari beberapa prinsip pembelajaran hakikatnya. Yang selanjutnya, prinsip penghargaan. Semua hal dengan motivasi penghargaan
juga mempunyai posisi penting untuk merespon di individu melakukan respon yang positif dalam pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.